Secara umum, kaki-kaki pada setiap mobil itu memiliki bentuk dan konstruksi yang berbeda. Salah satunya yang terdapat pada mobil jenis Toyota Kijang ini ya sob. Fungsi daripada kaki-kaki itu sendiri secara teknis memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan akselerasi yang mudah, memberikan kelembutan, dan memberikan keamanan dan kenyamanan pada saat mobil melakukan akselerasi di kecepatan tinggi maupun di kecepatan rendah, membuat mobil tidak limbung dan tetap stabil dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan yang bergelombang, jalan yang tidak rata, bahkan saat mobil melalui genangan air dengan kecepatan tertentu. Jadi, kondisi kaki-kaki yang baik itu sangat menentukan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kita saat mengendarai mobil. Maka dari itu ya sob, lakukan perawatan secara periodik dan berkala untuk bagian kaki-kaki. Lakukan pengecekan, servis, dan juga penggantian spare part bagian kaki-kaki agar mobil tetap terjaga dan terawat dan memberikan keamanan, kenyamanan, juga keselamatan kita. Dan di video kali ini sob, kita akan mencoba untuk memperkenalkan dan menginformasikan bagian apa saja dari kaki-kaki sebuah mobil yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan. Tentunya setelah melakukan pengecekan dari awal, beberapa part di sini ada yang harus diganti ya sob, mulai dari ball joint, kemudian shock breaker seperti ini, penggantian kanvas rem depan yang asli, kemudian lower arm, kemudian piringan disc brake kita cek, kita pastikan juga termasuk di dalamnya adalah nut dan juga knuckle rem. Kemudian piringan disc brake kita kondisikan itu tadi sudah banyak lecet ya sob, jadi harus dibubut terlebih dahulu untuk memastikan bahwa daya cengkram atau traksi dari rem depan bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan sangat baik. Begitu juga dilakukan pengecekan dengan ke sistem kemudi, mulai dari rack end, long tie rod, kemudian gearbox pada bagian ulir kemudinya, kita semuanya cek. Jadi kita akan pastikan bahwa satu unit mobil Toyota Kijang ini nanti setelah selesai kita cek, kita akan pastikan mobilnya dalam keadaan yang sehat, baik, dan siap digunakan kembali. Kemudian part pertama yang akan kita review ini adalah nap roda bagian depan ya sob. Di sini di bagian ini nanti terpasang piringan cakram di daerah sini. Di sini ada 4 baut yang mengikat piringan cakramnya. Kemudian di dalam nap roda itu ada bearing depan dan belakang, terdiri dari disupport juga dari ini adalah knuckle, dimana tempat dari kaliper piston itu terpasang. Jadi terpasang di knuckle nanti ini adalah kaliper piston rem. Kita juga melakukan penggantian kanvas rem karena ini kondisinya sudah padat, sudah keras ya sob, walaupun dia posisinya sudah masih tebal, tetapi sudah tidak layak pakai. Begitu juga kita lakukan pengecekan di tromol bagian belakang. Jadi kita bandingkan, ini adalah kampas rem depan dan juga kampas bagian belakang itu beda sob ya. Jadi bagian depan itu kecil, kemudian bagian belakang itu melingkar. Di dua sisinya kampas remnya berbeda, jadi dia lebih besar karena dia masih menggunakan sistem tromol. Selanjutnya ini adalah ball joint ya sob. Jadi ball joint ini juga sangat penting karena ini mengikat knuckle, juga sangat memudahkan ketika mobil itu untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Kemudian lower arm, di bagian lower arm ini juga ada ball joint bawah, ini juga menentukan enteng atau ringannya kemudi saat dilakukan membelok ke kanan atau ke kiri. Kemudian ini adalah stabilizer, di bawahnya ada link stabilizer juga. Ini fungsinya untuk menstabilkan mobil ketika melakukan manuver dalam kecepatan tinggi, dia akan berbelok, itu akan memudahkan mobil kembali ke posisi semula. Ini adalah long tie rod, jadi ini terhubung langsung dengan gearbox kemudi ke bagian atas. Itu juga fungsinya sangat penting ya sob. Itu juga menentukan apakah kemudi itu bisa dikendalikan oleh driver atau tidak. Kemudian shock breaker bagian depan itu terpisah ya sob, tidak seperti pada umumnya mobil, karena untuk beberapa mobil memang spiral dan shock breakernya itu jadi satu. Tapi untuk Toyota Kijang dia menggunakan hanya shock breaker tunggal saja, tidak menggunakan spiral. Karena ini mobil Toyota Kijang ini menggunakan sistem penggerak belakang sob. Jadi
shock breaker, kebanyakan dia hanya menggunakan shock breaker tunggal tanpa spiral. Ini adalah gearbox bagian steering, bagian kemudi. Ini terhubung antara kanan dan kirinya sob. Jadi ini juga kita cek semua, kondisinya masih sangat baik. Kemudian di bagian atas ini adalah booster dan juga master central lamp. Ini juga berfungsi agar rem itu menjadi empuk, ringan, dan rem menjadi bekerja dengan maksimal ya, tidak meleset. Jadi pakem, benar-benar pakem selama kaliper pistonnya itu bekerja dengan baik dan tidak terjadi kemacetan. Di sini juga ada namanya ini as torsi, jadi ini terhubung dengan bagian belakang. Jadi as torsi ini menentukan tinggi atau rendahnya bagian ban depan. And finally, setelah melakukan semua proses selesai, ini adalah final dari proses pengecekan dan servis kaki-kaki ya sob. Ini namanya sporing. Sporing kita menggunakan Lowrance 3G. Jadi menggunakan koneksi Bluetooth dengan layar infra. Jadi terkoneksi langsung, tidak lagi menggunakan kabel seperti keluaran sebelumnya. Ini sudah kita upgrade ke keluaran baru sahabat ya untuk alat sporingnya. Jadi manfaat dari sporing ini sendiri adalah mengembalikan posisi setelah tadi kaki-kakinya kita bongkar, kita ganti beberapa part yang bermasalah. Tentunya di bagian kaki-kaki akan terjadi pergeseran antara chamber, caster, toe in dan juga toe out. Jadi fungsi daripada sporing ini adalah mengembalikan posisi kaki-kaki ke posisi yang 0.0. Jadi posisi garis simetrinya lurus antara toe in, toe out. Juga nyetel chamber dan juga casternya di sini kita kembalikan ke posisi standarnya seperti bawaan mobil aslinya. Jadi ini kita sedang memilih merek dan tipe mobil, karena ini yang kita sporing adalah Toyota Rush. Jadi semua data mobil, jenis mobil sudah ada ya, sudah kita simpan di komputer. Jadi kita tinggal mencocokkan saja, tinggal memilih tergantung dengan tipe dan merek mobil yang akan kita sporing. Jadi untuk melakukan proses sporing itu ada tahapan-tahapan yang menentukan seperti ini. Ini sedang melakukan pengecekan. Tadi di layar sudah menunjukkan bahwa ready, penyetelan akan siap untuk dilakukan setelah kita pilih tipe dan merek mobilnya. Maka di layar akan tertunjuk seperti ini. Nanti di dua titik yaitu rack end dan T-rodnya itu akan berwarna merah. Nah itulah ketika itu berwarna merah, jadi titik warna merah itu akan kita buat ke titik 0 berwarna hijau. Nah setelah jatuh di titik hijau itu indikasi bahwa hasil sporingannya sudah maksimal, sudah bagus. Jadi ini prosesnya sedang berjalan ya sahabat, seperti ini. Jadi tentunya ini harus dilakukan di bengkel yang memiliki fasilitas sporing. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, atau mungkin di daerah bengkel sahabat ada yang belum mempunyai alat sporing seperti ini. Jadi biasanya menggunakan tali ya. Jadi dia ditarik tali dari depan ke belakang, mengukur secara manual. Itu bahasanya sporing tapi dengan alat manual, yaitu menggunakan tambang. Tapi di sini kita sudah menggunakan alat yang cukup mutakhir, cukup mumpuni dan menghasilkan 99% akurat hasilnya. Jadi ini kita sedang melakukan proses penyetelan T-rod. Itu kan masih ada yang titik merah, jadi itu nanti kita setel seperti ini sahabat ya. Jadi kita tarik sesuai dengan kebutuhan yang tertera di layar sana, berapa inch, berapa milimeter di sana tertulis. Jadi kita tinggal menarik saja rack end-nya keluar atau ke dalam untuk bisa mendapatkan titik hijau ber-0. Jadi ini yang kita setel. Untuk beberapa mobil memang memerlukan penyetelan chamber seperti di Toyota tuh, di Innova atau mobil-mobil lain ada penyetelan chamber, tapi untuk Toyota Rush di sini tidak ada chamber sahabat ya. Jadi hanya di setel di bagian rack end atau long T-rodnya. Jadi ini tiba di titik 0 ini hasilnya sudah cukup ya, sudah cukup maksimal. Nah, jadi untuk selanjutnya kita finishing di sini sambil kita record hasil kerjanya. Di sini bisa kita print out. Setelah semuanya selesai, layar kita off-kan, kita siapkan untuk sporing berikutnya. Kemudian mobil Unific resmi dinyatakan selesai dalam proses pengerjaan, mulai dari pengecekan kaki-kaki, servis, balancing,
dan juga bagian di sporingnya. Dan hasil akhir endingnya kita wajib melakukan test drive untuk melakukan atau mengetahui hasil dari pekerjaan kita, apakah sudah maksimal atau belum. Jadi lift kita push ke down, kita turunkan ke bawah sebelum nanti mobil kita pindahkan ke bawah untuk melakukan test drive. Ya, oke, waktunya untuk melakukan test drive ya sob. Ya, ini test drive akan dilakukan oleh teknisi bagian sporingnya sendiri, Mas Ari. Oke, untuk hasilnya nanti kita akan review, sahabat. Jadi untuk video kali ini sekiranya cukup dulu ya sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu dan menambah sedikit ilmu bagi sahabat untuk yang ingin mencari informasi dan mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan sporing, balancing, dan pengecekan kaki-kaki. Baik sahabat, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.